Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ummatana ummatal islami khaira ummah wa ba'atha ilaina rasulan yatlu alaina ayatihi wa yuzakkina wa yu'allimuna alkitaba wal hikmah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah akmala lana ad-dina wa atamma alaina ni'mah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu lil alamin hudaw wa rahmah. Sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat-sahabat sekalian, jamaah Masjid Al-Hikmah dan warga RW 21 rahimakumullah. Pada kesempatan ini saya menyampaikan satu asar dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, di mana kita tahu Abu Bakar adalah sahabat Rasulullah SAW yang utama di antara para sahabat-sahabat yang lain. Beliau adalah seorang yang awal-awal masuk Islam, sebelum yang lain-lain mengikuti beliau masuk Islam. Digelari Siddiq karena beliau yang percaya terhadap berita-berita gaib yang dibawa Rasulullah SAW pada saat peristiwa Isra dan Mi'raj. An Abi Bakrin radhiyallahu an Abi Bakrin Siddiq radhiyallahu an, adz-dzulumatu khamsun was-suruju laha khamsun. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an mengatakan bahwa kegelapan ada 5 dan lampunya pun ada 5. Hubbud dunya dzulmatun wasirajul laha taqwa. Cinta akan kehidupan dunia adalah suatu kegelapan dan lampunya penerangnya adalah takwa. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Baihaqi tentang cinta dunia, Nabi SAW bersabda, "Hubbud dunya ra'su kulli khati'ah." Cinta akan dunia adalah sumber dari kesalahanmu. Sedangkan Imam Al-Ghazali mengomentari hadis tersebut dengan mafhum mukhalafahnya sebagai berikut: wa kama anna hubbaha ra'su kulli khati'atin fabughdhuha ra'su kulli hasanatin. Sebagaimana dikatakan bahwa mencintai dunia itu adalah sumber segala kesalahan, maka membenci dunia adalah sumber daripada kebaikan. Dikemukakan pula oleh Hasan Al-Basri bahwa hal itu, cinta dunia, juga sesuai dengan hadis yang berbunyi, innal abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuktatun sauda'u fa idza huwa naza'a wastaghfara wa taba saqula qalbuhu wa in ada zida fiha hatta ta'lu ala qalbihi wa huwa ar-ranun alladhi dzakarahu Allah ta'ala kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Apabila seorang hamba melakukan dosa 1 kali, maka hatinya diberi titik noda hitam. Apabila dia mencabutnya dan memohon ampun serta bertaubat, maka bersihlah hatinya. Apabila ia kembali lagi berbuat dosa, maka bertambah hitamlah titik noda itu hingga memenuhi hatinya, sedang dia dosa itu menutupinya, sesuai dengan apa yang dikatakan Allah dalam ayat Al-Quran, kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak, bahkan dosa yang telah mereka kerjakan dapat menutupi hati mereka. Yang kedua, wa dzambu dzulmatun wasiraju lahu taubah. Dan dosa adalah sebuah kegelapan dan lampu penerangnya adalah taubat. Seterusnya, wal qabru dzulmatun wasiraju lahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kubur adalah sebuah kegelapan dan lampu penerangnya adalah
bacaan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yang bagi biha wajhallahi ta'ala. Rawahu Bukhari. Sesungguhnya Allah telah mengharamkan untuk masuk neraka kepada orang yang membaca kalimat la ilaha illallah dengan niat mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah mukhlishan dakhala al-jannah. Qalu ya Rasulullah, fama ikhlasuha? Qala antahjuzakum an kulli ma haramallahu alaikum. Barang siapa yang membaca kalimat la ilaha illallah dengan niat ikhlas, tentu ia masuk surga. Lalu para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah ikhlasan bacaan tersebut? Nabi bersabda, bacaan la ilaha illallah mencegahmu dari sesuatu yang telah diharamkan oleh Allah SWT. Yang keempat, wal akhiratu dzulmatun, dan akhirat itu adalah kegelapan. Wasirajul lahal amal, dan lampu penerangnya adalah amal saleh. Yang terakhir, wasiratu dzulmatun wasirajul lahul yakin, bahwa siratal mustaqim adalah suatu kegelapan dan lampu penerangnya adalah keyakinan. Siratal mustaqim, jalan yang nanti akan ditempuh oleh manusia ketika di padang mahsyar, adalah sebuah kegelapan dan lampu penerangnya adalah keyakinan. Tentang keyakinan ini, sebagaimana disebutkan bahwa yang disebut dengan yakin itu berhubungan dengan siratal mustaqim adalah tahqiqus tasdiq bil ghaibi bi izalati kulli raibin, menyatakan apa yang telah dibenarkan oleh hati atas hal-hal yang gaib dengan menghilangkan segala keraguan. Sahabat-sahabat sekalian, itulah diantara yang 5 perkara yang oleh Abu Bakar Siddiq dalam astarnya dijelaskan bahwa kita berada pada 5 kegelapan dan juga 5 lampu penerangnya. Selain itu disebutkan di dalam uraian-uraian tadi ada kalimat yang berkaitan dengan menerangi alam kubur. Kalau kita lihat, dikatakan bahwa ada 7 macam yang dapat menerangi alam kubur. Yang pertama, ikhlas fil ibadah, yakni ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Penerangan yang kedua adalah birrul walidain, berbuat bakti kepada orang tua. Penerang kubur yang ketiga adalah silaturahim. Yang keempatnya adalah Allah yudi'a umrohu fil maksiyat, tidak menyia-nyiakan usia umurnya dalam kemaksiatan kepada Allah Taala. Yang selanjutnya adalah Allah yattabi'u hawa, tidak mengikuti kehendak hawa nafsu. Dan yang berikutnya adalah ayyajtahida fit ta'ah, bersungguh-sungguh dalam taat. Dan yang terakhir, ayyuktsira dzikrullah, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah 7 yang berkaitan dengan penerang di alam kubur. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita untuk memiliki penerang dalam setiap kegelapan yang tadi telah disampaikan dalam asarnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Semoga Allah memberikan kepada kita hidayah, taufik, serta inayah, dan kita menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah SWT. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.